Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Ayah, bunda, dan teman-teman yang solih dan solihah, kelak saat anak mengabaikan orang tuanya, saat orang tua meninggalkan anaknya, saat semua orang sibuk dan panik dengan urusan masing-masing, hanya satu manusia yang akan menolong kita di padang mahsyar. Hanya satu manusia yang akan memberikan kita syafaat. Hanya satu manusia yang menunggu kita di telaga untuk memberikan minum melalui tangannya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, begitu besar jasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Lantas, bagaimana mungkin lisan kita masih malas untuk bersolawat kepada beliau? Tidak malukah kita mengaku sebagai umatnya? Sungguh ketika kita bersolawat, kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Bukan karena beliau membutuhkan solawat kita, kitalah yang butuh dengan solawat. Solawat adalah bagian dari takwa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersolawatlah. Jika belum terbiasa, mulai sekarang mari kita sama-sama biasakan. Kita hiasi hari-hari kita dengan sholawat. Tahukah teman-teman, sholawat adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berzikir, belum tentu sampai. Ketika kita beramal, belum tentu diterima. Tapi sholawat kita pasti Allah terima. Mengapa sholawat begitu istimewa, teman-teman? Di antara keistimewaan sholawat ialah yang pertama, mengikuti Allah dan malaikatnya. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk bersholawat sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksud solawat Allah atas Nabi ialah sanjungan Allah di sisi malaikat. Sedangkan solawat dari malaikat untuk Nabi berarti doa. Teman-teman, sholawat adalah amalan yang Allah dan malaikatnya juga melakukan. Jika Allah dan malaikat-malaikatnya saja bersholawat, bagaimana dengan kita? Yang kedua, mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Bagaimana perasaan teman-teman ketika mendapat 10 juta rupiah hanya karena mengucapkan satu kalimat saja? Sedih atau senang? Tahukah teman-teman, ketika kita bersolawat satu kali, balasannya lebih dari itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Satu kali solawat yang kita lakukan akan Allah balas 10 kali solawat. Masya Allah, mudah sekali teman-teman. Tidak ada ibadah yang membuat Allah bersolawat kepada kita kecuali solawat dan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang hina, kita yang banyak melakukan dosa,
Tapi Allah akan bersolawat kepada kita ketika kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan doa kita lebih mudah dikabulkan Allah jika diawali dengan solawat. Teman-teman, solawat dari Allah maksudnya ialah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Bukankah kita hidup di dunia ini untuk mengejar rahmatnya, yang dengan rahmatnya lah seseorang bisa masuk ke surganya. Dengan rahmatnya Allah angkat derajat kita, Allah angkat kesedihan kita, Allah bantu kita menghadapi ujian hidup, Allah ampuni kita, dan banyak lagi bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Yang ketiga, mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah wujud cinta dan rindu kita kepada Rasulullah. Yang lewat beliaulah kita mengenal Allah. Lewat beliaulah kita menikmati manisnya Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan begitu dahsyatnya syafaat Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan seorang hamba dari api neraka. Sholawat adalah amalan sederhana dan mudah diamalkan. Semoga lisan Allah mudahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, memupuk kecintaan kita kepada beliau, meneladani akhlak beliau, serta mengamalkan sunnah-sunnahnya.